Disebutkan bahwa ini dari Syahr bin Khawshab radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya mali arakum tatahafatuna fil kadhib kama tahafatul farash fin nar ala inna kulla kadhibin maktubun ala ibni adam illa fi thalathin. Ya. Kenapa saya melihat kalian itu terus menerus ya menyepelekan yang namanya kebohongan. Ya. Orang kadang-kadang biasa dalam berbohong. Ya, bahkan dijadikan satu kesenangan. Ya. Senang berbohong. Dia buat kebohongan menjadi kebiasaan, ya. Ya. Jadi apa kata beliau? Tidakkah kalian tahu bahwa ya kebohongan itu akan langsung tercatat ya kecuali 3 saja. Ya, kebohongan itu akan berdosa kecuali 3. Ya, ada tempat kita boleh bohong. Ya. Ada 3 tempat orang boleh bohong. Mana dia yang 3? Ya, selain itu enggak boleh. Ya, yang 3 ini boleh. Mana dia? Yang pertama, kadzibir rajuli ya imra'atahu liyurdiyaha. Kebohongan seorang suami kepada istrinya untuk membuat istrinya ridha, senang. Nah, ini boleh nih. Pesenang seninan. Kita bohong untuk menyenangkannya. Supaya dia senang. Mana contohnya? Nah, dindaku tersayang. Ya. Alismu lentik. Nah, ini padahal dek saya lentik lalu. Ya. Masya Allah, luar biasa cantiknya dirimu, wahai dindaku tersayang. Tidak ada wanita yang lebih cantik daripada dirimu. Padahal penuh. Ya, ya. Kita bilang seperti itu, senang dia, senang. Ya, boleh seperti itu. Nah, di sana nggak boleh terlalu jujur ya. Yang kempireng lalu, kempireng bemla, ambu marah, tabah ngepot. Nah, itu berarti kita membuat istri kita ya kecewa. Ya. Nah, di sana boleh bohong, tapi dengan tujuan apa? Untuk membuat istri senang. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Lamun sende sesuai lalu aja curiga. Ya. Aku dendek marah cerita dengan aparan dimensionina bajang jadi gama lantong-lantong entut mambun duren. Badan senina 2 ya. Kentut istrinya yang muda. Siapa yang kentut? Saya, Kanda. Oh, pantas seperti bau duren. Kemudian istrinya yang tua kentut. Ya. Siapa yang kentut? Saya, Kanda. Pantas busuk sekali. Ya. Itu kurang pandai membuat istrinya bahagia. Ya. Maka Rasulullah SAW pun pernah mencontohkan, ya, bagaimana supaya istrinya semuanya senang. Ya. Salah seorang istrinya yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang Siti Aisyah termasuk istri beliau yang paling muda, yang beliau nikahi masih kecil, ya, umurnya masih kecil, ya, sehingga agak berani untuk menyampaikan hal yang beliau ingin sampaikan, ya. Kalau yang lain sudah
tua-tua jadi agak pemalu. Ya. Siti Aisyah sempat, siapa sih di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai? Padahal di saat itu istrinya banyak yang hadir. Ya, bukan hanya beliau. Ya. Akhirnya Rasulullah menjawab dengan sangat bijaksana supaya istri-istrinya tidak ada yang kecewa, supaya istrinya semuanya senang. Gimana jawaban beliau? Udah, nanti siapa yang saya datangi, ya, dan saya kasih hadiah, itulah istriku yang paling kucintai. Silahkan kalian ke rumah masing-masing nanti malam, ya, siapa yang saya datangi dan saya kasih hadiah, dialah yang saya paling cintai. Ya. Akhirnya malam itu didatangi Siti Aisyah, dikasih hadiah. Oh, berarti saya yang paling kau cintai ya Rasulullah? Oh iya, tentu saja. Ya, tapi diam-diam, jangan kasih tahu yang lain ya, rahasia. Udah, sekarang saya mau tempat yang giliran ya saudari yang lain. Karena beliau kan banyak istri. Ya, terima kasih ya Rasulullah. Baik, suamiku. Pergilah beliau ke istrinya yang lain juga. Di sana sama juga. Ya, dikasih hadiah juga. Oh, berarti saya yang paling kau cintai. Iya, betul. Ke sana sama juga sampai semuanya. Ya. Akhirnya semua merasa paling dicintai. Itulah bijaknya seorang suami. Mampu enggak kita seperti itu? Ya, kalau belum mampu jangan menikah lagi. Kalau belum mampu cukupkan sudah satu, ya. Ya. Kadang-kadang kita baca ayat itu sepotong, ya. Yang kita baca hanya fankihu minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, sampai sana enggak dilanjutkan wa in khiftum alla ta'dilu. Padahal syaratnya di sana yang terakhir itu wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir takut tidak mampu adil, fawahidah, cukup satu. Enggak cemoh nih ibu-ibu. Nyepeng nanti aja. Ya. Ya, yang kedua tempat kita boleh bohong itu ya kadzibir rajuli fil harb, kebohongan seorang laki-laki pada waktu perang. Nah, di dalam peperangan boleh bohong. Dan tidak bisa kita terlalu jujur kepada musuh, ya. Kalau habis kita. Nah, di sana boleh kita bohong, ya. Ya, fa innal harba khud'ah. Karena yang namanya peperangan itu memang ada tipu daya. Kita perlu saling menipu, ya, saling tipu untuk saling mengecoh. Ya, kita kecoh musuh kita. Karena di sana di dalam peperangan, ya, yang kita harus capai adalah kemenangan. Ya. Yang ketiga, kadzibir rajuli fil islah bainaz zawjain. Ya, jadi kebohongan seorang untuk menyatukan kedua suami istri. Boleh kita berbohong di sini, ya.